Mazmur pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-6. Ayat ini mengatakan seperti ini. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Di dalam terjemahan NIV, saudaraku, New International Version, itu dikatakan for his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Ini sebabnya di sini saya berbicara tentang favor seumur hidup. Dan apa yang dilakukan oleh favor yang last a lifetime bukan menghilangkan masalah dalam hidupmu. Come on, yang sepakat katakan amin dulu. Yang dilakukan favor seumur hidup, lihat saudaraku, yes, memang sepanjang malam ada tangisan. Kalau toh saudara, ada di antara saudara yang hari-hari ini kau isi malammu dengan tangisan. Kalau toh ada sebagian dari saudara ada kekhawatiran, pernah gak sih saudaraku kekhawatiran yang bahkan sampai terbawa mimpi? Kalau toh bahkan saudara berkata, Pastor, saya gak bisa cerita sama siapa-siapa. Tapi dengar, ini yang mau saya katakan. Firman berkata, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ini yang favor lakukan. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan, it will not last forever. Pergumulanmu tidak untuk seterusnya. Masalahmu tidak untuk selamanya. Ada favor yang last. A lifetime memampukan engkau untuk menanggungnya sehingga engkau berkemenangan. Boleh sekali lagi aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Buat saya pribadi ya saudaraku, kalau maybe ada orang yang buat saya paling mengerti apa itu namanya favor. Saya rasa Daud orangnya. Sejak dari kecil, Daud sudah terbiasa dibedakan, saudaraku. Dia terbiasa menerima perlakuan tidak adil dari orang tuanya. Alkitab mencatat dia adalah penggembala kambing domba 2-3 ekor. Apa artinya, saudara? Simply, dia terbiasa menjadi orang yang dipandang sebelah mata. Daud bertumbuh di dalam situasi yang harus menerima selalu dibanding-bandingkan. Saudara bisa kayak terngiang-ngiang gak sih di benak saudara, anak nomor 1 kayak gini-gini, anak nomor 2 kayak begini-begini, si bontot kan gitu. Tapi Daud terbiasa dengan hal itu. Dia harus menelan itu setiap kali orang membicarakan tentang dirinya. Mau ditambah lebih seru lagi saudaraku. Seumur dia sampai menjadi raja saudaraku. Terus ada di dalam pelarian yang mana dia dikejar-kejar hendak dibunuh oleh mertuanya sendiri. In case ada di antara saudara yang mengatakan, Pastor masalah saya yang paling berat. Senggol kiri kanan saudara katakan setidaknya mertuamu gak mau bunuh kamu. Yang sepakat katakan amin saudara. Tapi yang saya amazed adalah favor itu found David gitu. Favor menemukan Daud. Di dalam semuanya itu somehow favor membuat Samuel mengurapi Daud. Favor membuat Daud ada di dalam spotlight yang membuat dia mengalahkan Goliat. Once again, favor membuat dia diangkat melampaui kakak-kakaknya yang lain. Favor found him. Favor membuat Daud, Bu, tetap kokoh tahtanya sampai dia menutup matanya. Kalau boleh saya mengatakan, saudara, kalau ada orang yang tahu apa arti favor, Daud orangnya. Tapi jangan salah sangka ya, saudara, it's not because he's perfect gitu. Bukan karena Daud orang yang perfect. Favor is not talking about
Status favor tidak mencari orang dari kalangan tertentu, saudaraku. Favor bukan mencari orang yang sempurna. Berapa banyak dari saudara yang menyadari Tuhan itu menerima engkau just the way you are loh. Tahukah saudara, izinkan saya membukakan pemahaman ini ya saudaraku. Tahukah saudara, He is your creator. Pemahaman itu kadang gak sampai masuk. Ketika saya mengatakan kepada saudara, He is your creator. Dia tahu seluk-beluk dalamnya diri saudara sampai yang terburuk dari dirimu. Dan pada saat dia menciptakan saudara dengan semua kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan saudara. Dia mengatakan semua baik. He accept you the way you are. Bukan masalah kesempurnaannya. Favor bukan karena saudara sempurna di hadapan Tuhan. Daud kurang apa sih saudara? Kalau saya tanya sama saudara di sini, sebutkan dosa Daud. Saya rasa semua langsung cepat. Apa saudara? Langsung. Tadi pagi ada yang bilang mencuri istri orang katanya. Cepat. Saudara mau tambahkan lagi. Bukan hanya masalah dia berzina dengan Batsheba saudara. Oke lah, kita tahu itu salah. Tapi buat saya yang paling membuat saya marah saudara. Adalah bagaimana cara dia memperlakukan Uria. Saya marah itu. Saya baca ayatnya itu. Saya gak bisa nahan, gak nangis. Kenapa? Karena sebenarnya Daud itu gak kepengen bunuh Uria. Daud itu cuman kepengen nutupi. Dia berzina dengan Batsheba supaya ketika Batsheba hamil, orang itu tetap berpikir itu anaknya Uria. Karena kan gak masuk akal, Urianya pergi perang, di sini Batsheba hamil. Kan doesn't make sense saudaraku. Yang dilakukan Daud at first, dia tuh cuma ngomong sama Uria gini, Uria kamu udah kerja bagus, hebat, pulang tidurlah dengan istrimu. Nah, masalahnya Uria ini apa ya? Sampai pada darah titik terakhirnya, he is a genuine hero, saudara. Pada saat Daud itu ngomong, pulang tidur dengan istrimu, dijawab sama Uria, bagaimana bisa tuanku? Anak buahku masih perang, bagaimana saya sebagai komandan bisa pulang ke rumah? No, I will not gonna do it. Daud itu sampai kayak, ini orang gimana sih? Akhirnya dia pakai trik yang kedua, dibikin mabuk saudara. Tapi once again, Uria ngomong, no, never. Aku tidak akan pulang ke rumahku sementara pasukanku masih di medan perang. He is a genuine soldier saudaraku. Dia itu tentara sampai ke darah paling dalam. Itu orang kayak begitu loh saudara. Sadarkah saudara? Uria itu membawa surat kematiannya sendiri. Yang diberikannya kepada Yoab itu saudara. Sepercaya itu sama Daud. Dia tidak membuka surat itu. Dia serahkan surat kematiannya sendiri kepada Yoab. Waktu saya baca itu ya saudara, to be honest ya saudara, jujur ya. Saya marah sama Daud itu. Saudara berbicara apa lagi dalam kehidupan Daud? Certainly Daud, kalau saudara membaca cukup panjang ya, nanti kisah hidup Daud ya. Daud itu bukan father figure yang baik loh. Satu anak memperkosa anak yang lain gak diapa-apain. See? Anak yang lain membunuh anak yang lain. Itu terus justru oleh anaknya sendiri dia dikudeta. Itu list continue. Jadi kalau saudara berkata kepada saya, bukan karena Daud perfect. Kalau mau berbicara kesalahan ya saudara, Saul. Jelas-jelas kesalahan Saul itu sama Daud gak ada apa-apanya. Itu? Saul yang dipertahankan apa? Lembu sapi gemuk. Kalau saudara mau melihat dari sisi itunya, then you will not gonna find the answer. Pastor, terus apa? Apa yang membedakan? Saul bahkan ini sorry ya saudara, saya lompat ya. Imam Eli. Mereka juga mendapatkan favor. Once upon a time, dengar ini ya saudaraku. Saya hanya berdoa, jangan sampai engkau kehilangan favor itu dalam hidupmu.
Karena bahkan Saul pun itu dipilih Tuhan loh. Jangan salah. Imam Eli, kita buka ya ayatnya, kita lihat yuk. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-28 sampai 30, saya baca ayat 28 saja. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Imam Eli ini sudah dipilih Tuhan. Kalau bukan masalah kesalahannya, Pastor, Imam Eli bikin salah, Daud bikin salah, Saul bikin salah. Kalau bukan kesalahannya, terus apa yang matters? Apa yang menentukan favor itu last a lifetime? Simple, saudara. The answer is very simple. Sikap hatinya. Attitude-nya. Di zaman Daud, saudara harus memahami satu hal ini. Yang namanya raja tidak pernah answer to anyone. Dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun, saudaraku. Dia berhak melakukan apapun sesuka hatinya. Saudara perhatikan ini, kita nggak hidup di zaman sekarang ya, saudara. Di zaman itu, saudara bayangkan saja, di zaman itu. Tapi sadarkah saudara, momen di mana Tuhan mengutus Nathan untuk menegur Daud. Saya tuh amazed loh sama satu sisi ini orang gemesin, tapi satu sisi yang lain. Daud ini kalau saya boleh ngomong ya satu-satunya raja yang menyanyikan dosanya loh saudara. Ini orang gila lah saudaraku. Ini satu-satunya raja yang membuat mazmur tentang betapa jahatnya dirinya, betapa berdosanya dia. Tetapi betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupannya. What do you mean, Pastor? Lebih dari semuanya ya saudaraku, Daud itu gak mau jaga image depan manusia. Daud tidak pakai topeng, lebih dari segalanya. Dia cuma ngomong sama Tuhan, aku tidak mau kehilangan Engkau. Harta yang paling berharga di dalam kehidupanku, Tuhanku, tidak boleh ditukar dengan apapun juga. Satu sikap hati yang gimana saudaraku? Sadar sesadar-sadarnya dan dengan kesadaran itu dia ngomong kalau bukan karena Tuhan jadi apa aku hari ini. Hati yang seperti itu menyentuh hatinya Tuhan. Doa saya justru hati yang seperti itu ada atas hidupmu, hidupmu, hidupmu. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.